Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa melalui renungan kali ini. Di hari Kamis Putih bersama-sama kita menghayati tahap-tahap bagaimana Yesus menghadapi dan menjalani kesengsaraan dan penderitaannya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan bacaan Yohanes 13 ayat pertama sampai dengan ke-20. Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing di rumah dan saya akan menggantikannya melalui sebuah tayangan video berikut ini. Ikuti orang itu. Saat ini satu hari sebelum hari raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani adalah prinsip dasar dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama apapun itu, baik itu keluarga, gereja, maupun masyarakat. Kenapa? Karena masing-masing kita sebenarnya tidak mampu hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan pertolongan atau pelayanan orang lain. Oleh karena itu, tindakan saling melayani sangat dibutuhkan agar kehidupan bersama berjalan dengan baik. Tentu akan terjadi ketimpangan dan gejolak kalau yang melayani hanya satu pihak saja dan pihak yang lain selalu dilayani. Akan ada suasana hati yang tertindas dan menindas. Akan ada suasana hati yang merasa direndahkan dan merasa diri tinggi. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama kita harus ada dan terjadi tindakan saling melayani. Hal yang seringkali menghambat orang untuk bersedia melayani adalah perasaan diri tinggi, perasaan diri lebih baik, dan perasaan diri lebih terhormat dibandingkan dengan yang lain. Maka sangat berat kalau harus melayani, karena sebenarnya ketika orang melayani, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap para muridnya ketika dia membasuh kaki para muridnya. Meskipun dia adalah guru dan Tuhan, tetapi dia merendahkan diri, menyediakan diri, melayani para muridnya pada waktu itu dengan jalan membasuh kaki para muridnya. Tentu bagi para murid itu sesuatu yang kurang nyaman dirasakan, karena Tuhan Yesus itu adalah pemimpinnya, karena Tuhan Yesus itu gurunya. Tetapi justru dia yang merendahkan diri dan melayani para muridnya. Itu tergambar dari pernyataan Petrus yang menolak untuk dibasuh oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetapi dalam bacaan kita hari ini kita mendapatkan satu keteladanan dan pengajaran yang sangat luar biasa. Meskipun Tuhan Yesus seorang guru dan pemimpin di antara mereka, bukan berarti dia tidak perlu melayani yang lain. Bahkan kepemimpinan Tuhan Yesus diwujudkan dengan cara melayani orang lain. Mari kita ingat bersama-sama bagaimana Yesus dalam karya-karyanya melayani orang lain dengan cara memenuhi harapan orang lain, menolong orang lain dengan berbagai macam situasinya masing-masing. Itu artinya bahwa tindakan melayani Yesus bukan hanya tindakan simbolik saja. Betul bahwa dalam perikop bacaan kita hari ini, Yesus melakukan tindakan simbolik dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi sebenarnya simbolik tindakan Yesus membasuh kaki itu menjadi gambaran dari cara berpikir dan cara bertindak Yesus dalam sepanjang hidupnya. Dia ingin melayani umatnya, menolong umatnya, supaya Yesus bisa melihat umatnya memiliki kehidupan yang lebih baik. Tindakan yang lebih konkret, yang lebih nyata dilakukan oleh Yesus sebagai wujud melayani umatnya adalah ketika dia menyediakan diri mati bagi umatnya, menebus dosa
umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini seolah hendak memanggil kepada kita semua untuk memiliki kesediaan melayani yang lain. Mari bersama-sama kita singkirkan hambatan-hambatan yang menghalangi kita untuk melayani. Seperti perasaan merasa diri lebih terhormat, seperti perasaan merasa diri lebih tinggi dibandingkan yang lain, seperti perasaan lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Singkirkan semuanya itu. Tempatkan orang lain lebih utama dibandingkan dengan diri kita. Tempatkan orang lain lebih tinggi dibandingkan diri kita. Dengan begitu, kita tidak terhalang, terhambat untuk bersedia melayani. Hal yang kedua yang sering kali menghambat kesediaan orang untuk melayani adalah kesadaran akan keterbatasan dan ketidakmampuan. Ketakutan kalau tidak mampu melayani dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tentu memiliki keterbatasan. Sehingga keterbatasan dan ketidakmampuan tidak perlu disangkal, tidak perlu diingkari, tetapi diterima sebagai kenyataan bahwa manusia memang memiliki keterbatasan di dalam dirinya. Tetapi yang penting bagi kita adalah janganlah keterbatasan itu menghalangi kita untuk melayani yang lain. Justru dengan keterbatasan itulah kita terdorong untuk melayani yang lain. Bersama-sama mari kita renungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kesediaan dia untuk melayani diharapkan oleh Yesus menginspirasi, mendorong, dan meneguhkan para muridnya untuk menjalani kehidupan bersama selanjutnya setelah Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Hari ini dalam kehidupan berjemaat, dalam situasi di mana kita tidak bisa bersama-sama berkumpul dalam peribadatan dan kegiatan-kegiatan gerejawi, mari kita renungkan apa yang bisa kita lakukan untuk melayani yang lain. Lihatlah dan perhatikan, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kesulitan untuk melakukan peribadatan sendiri di rumah. Mungkin karena hanya sendiri, mungkin karena keterbatasan yang lain. Undang mereka hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk bersama-sama menjalani dan melakukan ibadah keluarga. Satu hal yang kecil kelihatannya, tetapi itu yang dimaksud dengan melayani orang lain. Buka keluarga kita untuk kehadiran orang-orang di sekitar kita, untuk bersama-sama dengan kita menjalani peribadatan di tengah keluarga. Sehingga semua orang tidak akan ada yang terhalang oleh keadaannya untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Jangan berdiam diri, kerjakan apa yang di depan mata. Turun tangan terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita melayani masyarakat di sekitar kita.